Baik, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai volume benda putar. Salah satu penggunaan daripada integral, di mana kita bisa mencari volume benda putar itu dengan metode cakram, bisa juga dengan metode cincin. Ya, ada juga metode yang lain, ya, lempengan misalnya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah metode cakram dan metode cincin. Oke, langsung saja yang pertama akan kita bahas tentang metode cakram. Ya, metode cakram. Ya, tentu Anda sudah tahu bentuk cakram. Ya. Oke, jadi misalnya apabila kita membentuk suatu bidang rata, ya, katakanlah bidang itu adalah segitiga. Jadi saya misalkan gambarkan segitiga di sini, ya. Oke, nah katakanlah ini segitiganya. Oke, segitiga. Lalu ada suatu garis, ya, misalkan seperti ini garisnya. Saya buat garisnya di sini saja, ya, yang nantinya disebut ini adalah sumbu putar. Ini sumbu putar. Nah, maka kalau kita seandainya ingin memutar, ya, mengelilingi sumbu putar tersebut, yaitu bidang ini, maka nanti akan terbentuk suatu benda putar, ya, itu benda putar. Nah, coba perhatikan ini ketika saya putar, coba saya buat dulu. Nah, kira-kira saya akan coba putar, ya. Oke, kurang naik, ya, kurang naik, saya ganti dulu. Oke, kira-kira seperti itu, diputar. Nah, selanjutnya diputar juga ini. Oke, misalnya seperti ini. Jadi semua titik-titik yang ada di atas ini segitiga itu diputar, ya, sehingga terbentuk seperti ini. Saya akan tarik garis lurus ini supaya lebih menarik. Oke. Nah, dari sini akan muncul benda putar, ya. Awalnya tadi kan bidangnya ini, ya. Ini bidang datar segitiganya. Jadi setelah diputar, ya, begini bentuknya. Kira-kira seperti itu, ya, terbentuk suatu kerucut, ya. Kerucut. Nah, itu kalau diputar terhadap suatu garis, yaitu misalkan tadi yang di bawah ini sumbu putarnya. Nah, nanti sumbu putar kalau kita menemui soal bisa saja sumbu X, sumbu Y, atau misalkan garis X sama dengan berapa gitu, atau Y sama dengan berapa. Nah, supaya lebih jelas, kita akan mainkan satu contoh, ya, contoh soal. Ya, contohnya adalah soalnya adalah tentukan, ya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R. Daerah R yang dibatasi oleh kurva
Y sama dengan akar X, lalu sumbu X, lalu garis ya, nah, garis X sama dengan 4 apabila R diputar ya, diputar mengelilingi sumbu X. Oke, itu soalnya. Jadi yang pertama kita tentu harus tahu menggambarkan kurva ya. Nah, termasuk ini kurvanya masih sederhana. Jadi di sini dikatakan dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X, garis X sama dengan 4. Oke, maka kita coba gambarkan supaya lebih jelas ya. Nah, kita jawab penyelesaian. Oke, ini saya ganti dulu tulisannya ya. Oke. Nah, saya akan gambarkan Nah, untuk gambar Y sama dengan akar X, saya kira Anda sudah tahu ya, asalnya dari sini ya. Kalau kita tahu Y sama dengan X kuadrat ini kan terbuka ke atas, parabola terbuka ke atas itu seperti ini. Nah, seperti ini. Tetapi kalau ditanya adalah ini X sama dengan Y kuadrat, itu adalah parabola terbuka ke kanan seperti ini. Dan apabila ditanya misalnya adalah ini saya hapus, adalah X sama dengan atau Y sama dengan akar X ya, maka gambarnya itu adalah seperti ini ya. Kalau tadi Y sama X kuadrat terbuka ke atas parabolanya, tapi Y sama akar X cukup sampai seperti ini saja. Oke, saya kira sudah tahu itu gambarnya. Maka sekarang kita gambarkan di sini ya, kira-kira seperti ini. Lalu tadi yang membatasi yang lain ya. Jadi kalau ini yang pertama adalah Y sama dengan akar X, yang lain adalah sumbu X. Nah, sumbu X saya tetap tunjukkan ya, sumbu X ya, ini tadi ya, sumbu X, lalu X garis X sama dengan 4, garis X sama dengan 4. Ini 4. Oke, jadi inilah bidangnya sebenarnya. Bidangnya. Ini akan kita putar terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nah, sebelumnya saya hapus dulu ini. Saya akan buat dulu seperti di awal kita belajar ya, dengan metode memotong bidang itu menjadi persegi ya. Jadi kalau kita ambil ini misalnya seperti ini, nah hanya seperti itu ya. Dan lebarnya ini adalah delta X ya, jaraknya. Nah, ini yang kita mau ambil misalnya ya. Dan dari sini ke sini adalah katakanlah X, makanya ini tingginya adalah akar X atau jaraknya ya, akar X. Oke. Nah,
Bagaimana kalau kita putar dengan sumbu X? Ya, kalau kita putar dengan sumbu X, maka bentuknya nanti akan menjadi, saya coba ya bandingkan dengan gambar ini. Saya buat lagi gambarnya supaya lebih jelas ya. Oke. Ini terlalu banyak. Oke. Lalu kita sekarang akan memutar terhadap sumbu X ya. Ini saya buat dulu bayangannya supaya lebih mudah saya buat. Masih jelek. Oke. Saya ambil sampel ya. Yang tadi yang kita ambil ini, yang ini ya. Yang kita ambil sampel ini ya. Ini dia. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu yang ini saya putar juga. Oke. Jadi saya perbaiki gambarnya ini. Kena begitu. Aduh, saya ulang. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Kurang menarik ini. Ya, jadi ini yang mau saya tunjukkan. Ya. Oke, tadi ini jaraknya ini adalah saya katakan X, lalu tentu ini ke sini ya. Ke sini ini adalah akar X. Ya, akar X, dan ini adalah delta X ya. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang gambar ya hasil putaran tersebut, dia membentuk sebuah cakram ya. Setelah diputar, lalu kita ambil tadi yang di tengah ini, yang di tengah ini ya, itu membentuk sebuah cakram yang volumenya tentu adalah delta V ya. Jadi volumenya adalah delta V. Ini kita tulis ya, delta V, yang bisa kita aproksimasi dengan ya volume sebuah tabung ya, yang tingginya adalah delta XI ya, delta XI. Jadi nanti kan ini ada beberapa cakram ya sebenarnya ya. Jadi dapat kita tulis sama dengan aproksimasi ya, mendekati, yaitu P ya. Kita tahu kan rumusnya volume tabung itu ya, volume tabung sama dengan Pi R kuadrat kali T atau H ya kalau tinggi. Nah, jadi untuk
tabung yang ini ya, kita gunakan ini rumusnya. Jadi delta V sama dengan pi R kuadrat. Nah, R di sini adalah ya ini. Ya, Anda bisa lihat di sini R-nya jadi ini. Ini. Ya. Nah, yang ini. Itu R-nya. Jadi boleh saya tuliskan menjadi pi akar X sebagai R-nya ya, kuadrat, tingginya adalah ini ya, delta X, seperti itu. Nah, apabila volume tabung-tabung ini kan ada beberapa cakram nanti itu yang mau kita buat, kita iris-iris ya, kita jumlahkan ya dengan delta X yang semakin kecil dan tentu mendekati tak hingga banyaknya cakram itu, maka dapat kita jumlahkan semuanya itu dengan menggunakan integral ya, dengan menggunakan integral, sehingga nanti kita memperoleh bahwa volume itu sama dengan integral ya, tadi batasnya itu si X itu adalah dari 0 sampai 4, maka kita bisa buat 0,4, kita integralkan ini pi akar X kuadrat dx, sekarang dia menjadi dx ya. Nah, volume sama dengan, bisa kita keluarkan pi nya 0,4, ini akar X kuadrat adalah X dx. Lalu kita teruskan volume sama dengan pi kali integralnya adalah setengah X kuadrat dengan batas 0,4 ya, maka kita peroleh ini sama dengan pi per 2 ya, pi per 2 kita masukkan X nya adalah 4 kuadrat kurang 0 kuadrat, sehingga kita dapat hasilnya adalah 16 per 2 berarti itu adalah 8 pi. Nah, itulah yang menjadi volumenya. Oke, itu adalah volumenya. Boleh juga kita cari juga volume contoh lainnya. Kita ambil contoh lain, contoh kedua supaya lebih paham maksudnya. Ini kita ambil contoh yang lain, misalnya adalah tentukan volume benda putar yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, lalu sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, mengelilingi sumbu Y. Nah, jadi ada di sini Y sama X pangkat 3, sumbu Y, garis Y sama dengan 3, dan diputar mengelilingi sumbu Y. Kalau tadi diputar mengelilingi sumbu X ya. Oke, kita akan selesaikan ini penyelesaian. Nah, tentu kita harus coba menggambarkannya ya. Saya buat gambarnya di sini
seperti ini. Oke. Oke. Nah, bagaimana gambar dari karena dia sumbu putarnya adalah sumbu Y ya, jadi ini sumbu putarnya sumbu Y ini sumbu putar ya. Kita gambarkan dulu Y sama dengan X pangkat 3 ya. Kita gambarkan dulu Y sama dengan X pangkat 3. Gambarnya kira-kira nanti kalau X pangkat 3 itu kira-kira seperti ini gambarnya sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, tapi karena dibatasi ya adalah dengan sumbu Y, dibatasi dengan sumbu Y dan Y sama dengan 3, lalu diputar mengelilingi sumbu Y. Kita ambil gambarnya yang ini ya, ini saja ya. Sebenarnya gambarnya seperti ini, di sini juga ada, tapi kita ambil cuma dari sini ya. Nah, ini yang menjadi Y sama dengan X pangkat 3. Nah, karena kita disuruh untuk mencari volumenya diputar terhadap sumbu Y, ini mesti kita ubah menjadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y di dalam fungsi X ya. Lalu dibatasi dari ini adalah Y sama dengan 3. Oke, Y sama dengan 3. Ini akan kita putar terhadap sumbu Y ya. Kita ambil sampelnya misalnya seperti ini ya. Jadi ini dia, dengan jarak ini tentu adalah Y, ini adalah delta Y ya, delta Y, dan jaraknya ini ke sini ya, jaraknya ini ke sini tentu adalah fungsinya ini, X-nya sebanyak berapa, sebesar berapa, itu akar pangkat 3 Y. Oke, jadi ini yang akan kita putar terhadap sumbu Y. Kita ambil sampelnya seperti itu. Nah, coba kita putar ya. Saya gambarkan gambar yang lain ya. Oke, tadi gambarnya saya buat warna lain. Oke, nah tadi lalu kita ambil sampelnya tadi seperti ini. Kita akan putar ini, jadi putar yang di atas ini ya, ini yang akan kita putar. Itu kira-kira seperti ini bentuknya. Nah ya, ini dia. Lalu ini kita coba putar juga ya. Oke. Ya. Ini tadi adalah delta Y, lalu jaraknya ke sini adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari Y.
Lalu ini adalah jaraknya Y. Nah, maka kita akan memperoleh dari sini ya, delta V-nya itu sama dengan, ini kan sudah terbentuk cakram ini atau berbentuk tabung ya. Jadi luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari akar pangkat 3 dari Y. Tingginya adalah delta Y. Nah, kita tahu rumus dari volume tabung yang sudah kita pelajari ya. Jadi ini bisa kita buat menjadi delta V sama dengan, karena masih aproksimasi ya, yaitu pi kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat delta Y. Nah, dengan menggunakan penjumlahan integral, maka kita peroleh dia menjadi V sama dengan integral dengan batas Y-nya adalah dari ini ya, 0 sampai 3 ya, 0 sampai 3 Y pangkat, atau kita tulis dulu ini pi kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat dy. Maka volume sama dengan, keluarkan aja pi nya ini 0,3, ini menjadi Y pangkat 2/3 dy. Selanjutnya kita integralkan pi kali integral Y pangkat 2/3 adalah tambah 1 berarti 5/3, 3/5 Y pangkat 5/3 dengan batas 0 sampai 3. Lalu volume sama dengan pi, atau bisa kita buat menjadi 3pi/5 ya, 3pi/5. Lalu kita masukkan 3 pangkat 5/3 kurang 0 pangkat 5/3 seperti itu, maka kita akan memperoleh volumenya sama dengan 3/5 pi kali ini bisa menjadi, ini kan 3 pangkat 1, berarti ini kita bisa buat menjadi pi/5 kali 3 pangkat ya, 3 kali 9. Ini 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 1 berarti 3 pangkat 8/3 ya, 3 pangkat 8/3. Atau sama dengan pi/5, ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2/3, sama itu juga dengan 9pi/5. Lalu ini menjadi akar pangkat 3 dari 9 ya, sama aja saya kira ya. Itulah volumenya ya untuk soal tersebut.
Saya kira demikian untuk metode cakram, dan yang berikutnya adalah tadi saya katakan di awal ada, selain itu adalah metode cincin. Nah, ya, metode cincin. Jadi kita lanjut, yaitu metode cincin. Nah, metode cincin ini sebenarnya kalau waktu di SMA itu artinya dibatasi oleh dua kurva, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti bisa kita gambarkan, kira-kira nanti bentuknya akan menjadi seperti ini kira-kira. Jadi misalnya ini ini kita anggaplah sebagai R1 ya, lalu ini adalah R2 gitu. Lalu ini sebenarnya seperti kita iris sebenarnya seperti ini dia ya. Gimana kelihatan ya? Saya ulang dulu. Gambarnya agak sulit. Itu dia masuk lagi. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Jadi nanti ada ketebalannya ini juga yang disebut dengan H ya. Ketebalannya. Jadi yang ini adalah H ketebalannya. Jadi kalau dalam soal nanti yang di luar kita akan mencari yang ini nanti sebenarnya. Saya ganti ini warnanya. Kita mau mencari yang ini, makanya dia dikatakan seperti bentuk cincin ya. Coba gambar masuk akal ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ditanya bagaimana mencari volumenya ini, volume sama dengan kalau kita mencari volumenya di antara dua kurva itu berarti jari-jari besar ya, volume yang berjari-jari besar itu di R2 kuadrat kurang kali T dikurangi dengan ini tinggi kedua nih berarti ya, dikurangi dengan pi R1 kuadrat kali T1. Nah, kalau ditanya tingginya bagaimana? Tingginya sama ya, tingginya sama. Jadi T1 itu sama dengan T2 ya, T1 sama dengan T2 kalau di gambar ini. Maka volumenya itu sama dengan, bisa kita keluarkan pi ini menjadi R2 kuadrat kurang R1 kuadrat kali T. Jadi misalkan ini T ya, karena tingginya sama. Nah, kira-kira seperti ini metode mencarinya ya. Nah, langsung kita ambil satu contoh ya, contoh soal. Tentukan
volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabol parabol. Nah, jadi ada dua ya, parabol atau parabola ya. Y sama dengan X kuadrat, nah sama dengan X kuadrat, dan Y kuadrat sama dengan 8X. Oke, masih gambar yang sederhana ya. Lalu diputar mengelilingi sumbu X, seperti itu. Oke, mari kita selesaikan. Penyelesaian. Nah, ada baiknya kita gambarkan dulu ya sebenarnya, yaitu gambar dari Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 8X ya. Coba kita gambarkan. Oke, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Lalu yang pertama adalah gambar Y sama dengan X kuadrat X. Tentu kita sudah tahu ya, Y sama dengan X kuadrat X seperti ini. Saya buat warna lain, kira-kira seperti inilah, Y sama dengan X kuadrat ya. Lalu untuk gambar Y kuadrat sama dengan 8X ya, ini parabola terbuka ke kanan ya, parabola terbuka ke kanan. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi sebenarnya gambarnya kira-kira seperti ini. Seperti ini. Tapi yang di bawah tidak perlu ya. Yang di bawah ini tidak perlu, karena hanya dibatasi Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat kan gambarnya juga seperti ini ya, awalnya seperti ini. Ini gambar Y kuadrat sama dengan 8X. Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, karena yang dibatasi adalah cuma yang ini, maka ini kan tidak perlu ya, tidak perlu ini juga, tidak perlu kita gambarkan, cukup sampai di situ. Oke, kita lihat lagi soalnya ya. Oleh parabola Y diputar. Nah, sini cuma dibatasi itu, berarti kita sudah tahu sekarang mana daerah yang akan kita cari volumenya. Oke. Nah, saya coba hapus dulu ini supaya lebih jelas, nanti kita gambarkan. Nah, maksudnya di sini adalah kita ambil lah di sini misalnya sebagai sampel ya, kita potong iris ya. Nah, ini yang mau kita cari ya, yang mau kita cari yaitu ini delta X. Dari sini ke sini adalah X ya, ke sini. Nah, lalu kalau yang pertama, parabola yang pertama itu dari sini ke sini itu tingginya itu adalah fungsinya ya X kuadrat. Kalau dia X maka X kuadrat. Lalu kalau Y sama dengan akar 8X ya, berarti ini sekarang di sini dia ya. Jadi yang pertama di sini titiknya ini, ya, yang ini jaraknya adalah X kuadrat. Lalu kalau yang ini ya
Y-nya sama dengan akar 8X. Ya, Y sama dengan akar 8X. Atau ya, atau tingginya akar 8X, begitu saja ya. Oke, nah ini yang akan diputar ya. Ini yang akan diputar ya. Agak sulit memutarnya ya. Nah, tapi coba kita buat. Kita cobalah. Kita ambil tadi adalah seperti ini. Lalu ini ya. Kita batasin saja. Ini tidak perlu. Oke, lalu kita ambil karena ini putar. Ini diputar mengelilingi sumbu X ya, sumbu X-nya. Ya. Nah, seperti itu. Lalu ada diputar yang ini lagi. Jadi ini. Nah. Oke. Jadi ini yang kita ambil sebagai sampel tadi. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita cerminkan, jadi kira-kira seperti ini cerminnya ya. Putarannya. Nah, begitu, saudara-saudara. Oke, maaf saya perbaiki sedikit. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita mencari volumenya, di delta P itu sama dengan, ingat tadi R-nya ya, R-nya untuk X kuadrat itu adalah untuk yang ini ya, ini sebagai R-nya ini. Lalu untuk yang ini Y sama dengan akar 8X ya. Sama ya. Yang kurva Y kuadrat sama 8X, jadi R-nya yang ini. Maka delta V sama dengan Pi, kita menggunakan rumus ini ya. R2 kuadrat kurang R1 kuadrat kali T. Nah, T-nya kan itu tingginya delta X ya, yang ini. Jadi delta V sama dengan Pi yang paling tinggi tadi adalah akar 8X ya, yang ini akar 8X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat gitu.
kali tingginya adalah delta X. Nah, kalau kita gunakan dengan integral, V berarti sama dengan integral batasnya itu adalah tadi dari, kalau kita lihat batasnya itu dari 0 sampai, nah ini kita harus tahu ya, mohon maaf ini kita belum tentukan ini berapa perpotongannya antara itu kita bisa tentukan dari sini. Y sama dengan, kita samakan saja, kita tahu cara menyelesaikannya adalah perpotongan dua kurva, samakan saja Y nya, Y sama dengan Y, yaitu X kuadrat sama dengan akar 8X ya, akar 8X kita kuadratkan saja kiri kanan, ini kuadratkan berarti X pangkat 4 sama dengan 8X, lalu X pangkat 4 kurang 8X sama dengan 0, keluarkan X nya itu X pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0, maka titik potongnya adalah X sama dengan 0 dan X pangkat 3 sama dengan 8, maka X sama dengan 2. Nah ya, jadi ini adalah 2 dan ini adalah 0, jadi batasnya dari 0 sampai 2. Oke, 0 sampai 2, pi langsung kalikan ini berarti 8X kurang X pangkat 4 dx, maka volume sama dengan pi langsung diintegralkan, yaitu 4X kuadrat kurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0,2 ya. Oke, kita masukkan nilainya, volume sama dengan pi menjadi 4 kali 2 kuadrat ya, 4 kali 2 kuadrat kurang 1/5 kali 2 pangkat 5. Karena ini 0, maka tentu hasilnya adalah 0 kalau dimasukkan ya. V sama dengan pi berarti 16 kurang 32/5 dan hasilnya V sama dengan pi 5 kali 16 itu 50, 80 kurang 32 berarti 48/5 atau sama dengan 48/5 pi. Nah, itulah volumenya ya, itulah volumenya. Nah, saya kira demikian untuk menyelesaikan soal dengan metode cincin ya. Jadi kalau di SMA itu namanya adalah menyelesaikan volume yang dibatasi oleh dua kurva. Kira-kira demikian. Kalau nanti ada pertanyaan, kita akan bahas dalam kuliah secara virtual. Oke, terima kasih.